32 saya ikut 14. Ya, kalau 32 kan, tapi yang tidak izin sama guru 5 karena sesuatu hal sakit dan bekerja. Mudah-mudahan yang izin atau yang tidak hadir hari ini bertanya apa sih guru, apa sih dan sebagainya. Intinya Bapak dan Ibu, ini sebelumnya saya juga mohon maaf nih, tadi saya dikatakan Ibu mau pelantik kan? Ya, karena bajunya hitam putih. Ini sebetulnya mohon maaf juga kalau ngajar kita nggak boleh pakai bentuk begini Bu. Saya udah bawa, jadi ini dulu ya, udah bawa kita Bu hari Jumat pakai ini putih terus pakai pink manta. Saya udah bawa jilbabnya semua ada 2 warna. Kira saya merahnya ada di lemari, ternyata saya cari-cari nggak ada. Mungkin saya salah lihat ya, yang ada itu nggak mungkin kan hitam putih merah kayak pada saya pakai aja ya. Jadi maksud tujuan guru mengundang apa sih, keperluan apa? Karena semua intinya pada dasarnya pendidikan itu tidak akan berjalan kalau tidak ada daya bersambut. Daya bersambut antara pihak pendidikan secara formal ada di sekolah dengan pihak pendidikan informal yang ada di rumah. Siapakah yang di rumah adalah bapak dan ibu sebagai orang tua murid. Jadi intinya buat ini kan statusnya masih PNS. Dia ingin menjadi PNS, ya. Jadi kalau status pegawai baru 80%, tinggal 20% harus apa yang akan diadakan oleh dinas. Nah ini diadakan adalah aktualisasi. Apa sih Bu Bapak dan Ibu aktualisasi? Mohon maaf saya nyontek juga tadi baru lihat di Google ya, gitu kan? Aktualisasi diri adalah keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau dan bisa dilakukan, bukan begitu secara harfiahnya, ya. Jadi ada rentetan tugas yang akan dilaksanakan untuk mencapai itu. Kalau saya dulu tidak aktualisasi, saya prajabatan 2 bulan, ya, datang setiap hari. Yang artinya dinas tidak boleh mengganggu dalam kegiatan mengajar. Jadi kalau misalnya saya ngajar pagi, diadakan prajabatannya setelah pulang sekolah sampai jam 9 malam setiap hari selama 3 bulan. Gitu. Kemudian yang 2 kalinya kita mengajar di depan para dosen. Nah ini sementara yang sekarang ini juga pengalaman bagi saya. Nah kemudian dalam aktualisasinya Bu Ati ini mengambil media teknik itu. Apa sih nanti akan dijelaskan media secara digital. Nah kenapa Bu Ati ini melibatkan Bapak dan Ibu? Karena Bapak dan Ibu di rumah adalah yang mendampingi putra-putrinya. Jadi kalau misalnya ibunya tidak tahu, bapaknya tidak tahu, ya bingung. Nah, jadi kita pendamping yang setia. Kalau di sekolah mungkin guru, itu tugas guru. Tapi kalau di rumah pendamping, bagaimana? Silakan. Bagaimana caranya? Memang tadi di awal saya mengatakan bahwa dunia pendidikan itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa masyarakat. Siapa masyarakat? Adalah Bapak dan Ibu orang tua murid. Jadi seperti itu. Jadi hanya kita di sekolah menyambung, sedangkan waktu yang lebih banyak adalah di rumah. Insya Allah kalau Bapak dan Ibu mendampingi putra putrinya di rumah dengan baik, inputnya baik, outputnya juga baik. Jadi mau tidak mau, alhamdulillah dari pandemi yang kita bisa petik selama 2 tahun, yang tadinya yang tadi Bapak Ibu tidak peduli dengan pelajaran anak, yang tidak mengerti menjadi mengerti, dipaksakan. Emang segala sesuatu yang baik awalnya dipaksa. Kalau sudah dipaksa lama-lama menjadi kebiasaan. Seperti misalnya saja kita sholat subuh kan sedang-sedang enaknya tidur aja. Nah, awalnya dipaksa gitu. Lama-lama menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan ada ringan. Nah, itu jadi ini yang tinggal sedikit lagi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah proses berjalan. Kemudian juga saya kepala sekolah secara otomatis
sebagai mentor, ini juga sebagai pengalaman saya pribadi. Ya, jadi mungkin secara teori saya harus lebih banyak belajar dari guru saya. Jadi Bapak dan Ibu, itulah peran orang tua. Apa sih nanti media digital yang Bu Akini ini, saya agak kurang bisa dalam bahasa Inggris, apa buat ini flip digital. Nah, bagaimana menggunakan aplikasi itu sehingga nanti Bapak dan Ibu mengerti. Yang tadinya gaptek menjadi pinter kan Bu? Nah, jadi waktunya pertama kita hanya bisa WA dan WA nanya SMS. Sekarang alhamdulillah dengan adanya pandemi itu jadi ambil dalam dunia pendidikan. Yang tadinya tidak mau tahu, mau tidak mau harus tahu. Tapi mohon maaf nih, kebanyakan orang tua itu kan udah sini mama aja kerjain kamu lama. Nah, itu akhirnya nilainya besar-besar dengan tanda petik. Harusnya seperti itu pendampingan ya. Jadi itu jadi menuju untuk PNS, jadi ada beberapa tahapan yang harus dikerjakan. Di sini ada 3, Bu Novi, Bu Putri, dan Bu Akini. Jadi beda-beda siapa pengujinya, ya dia ikutin pengujinya. Jadi kebetulan Bu Akini harus mensosialisasikan kepada orang tua. Alhamdulillah sudah bisa secara luring. Kalau daring kan kita juga bingung, terkadang lagi enak-enaknya bicara ada gangguan internet, jaringan putus dan sebagainya. Jadi marilah Bapak dan Ibu mendengarkan dengan baik, tidak dengarkan dulu apa itu alat laptop itu secara digital. Nanti setelah Bapak dan Ibu mendengarkan baik-baik, ada sesi tanya jawab, ada sesi tanya jawab. Jadi ya silakan Ibu. Jadi sambutan saya cukup sekian. Jadi otomatis yang tinggal 20% nggak boleh, nggak mungkin kan kita nilai jelek kan, seperti itu ya. Terima kasih, selamat bergabung kepada yang baru datang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya sosialisasikan ini, judul aktualisasi saya itu sebenarnya adalah peningkatan kemampuan membaca peserta didik kelas 1 dengan penggunaan media pendukung digital di SDN Jatinegara Kaum 05. Di sini media e-book digitalnya saya beri judul Baca Itu Seru. Saya berharap anak-anak nanti ada keseruan tersendiri ketika membaca. Kemudian orang tua juga bisa memberi masukan, saran setelah nanti flipbook digital ini digunakan untuk kegiatan membaca di rumah. Ya, mengenai flipbook digital sendiri, flipbook digital adalah media buku elektronik atau buku digital yang dapat diakses melalui handphone, laptop, atau tab dan lainnya, gadget. Nah, media flipbook digital ini saya buat dengan tujuan membantu peserta didik untuk membaca, untuk melancarkan membaca secara digital agar lebih mudah, lebih murah, dan lebih efisien. Kelebihan dari flipbook digital ini yang pertama, tidak perlu fotokopi, tidak perlu mencetak, tapi kita tinggal buka HP, sudah muncul untuk belajar membaca. Ada 2 jilid flipbook digital yang saya buat. Jilid yang pertama itu terdiri dari mengenal huruf konsonan dan vokal serta membaca suku kata. Jilid yang kedua itu
pendek sesuai dengan gambar karena masih kelas rendah, kelas 1. Adapun cara untuk memanfaatkan media flipbook digital ini, yang pertama langkahnya adalah membuka grup WA kelas. Sudah saya kirim flipbook digitalnya, boleh dilihat linknya. Mau dibuka Bu HP-nya masing-masing, sudah dikirimkan. Ya, sudah saya kirim di Coba grup bawa WA. HP-nya. Ya, nggak bisa langsung praktek dong Bu, ini kan susah. Tidak apa-apa, nanti ada tutorial YouTube-nya ya, Mama. Iya. Kemudian link yang sudah saya kirim di grup WA, nanti tinggal klik. Nah, flipbook digitalnya sudah bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan, yaitu untuk membaca. Nah, kenapa Bapak Ibu saya undang ke sini? Yang pertama, tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, saya memohon kerjasamanya agar pembelajaran ini menggunakan media ini berkesinambungan. Bukan hanya saya lakukan di kelas untuk literasi membaca menggunakan flipbook digital ini, tetapi juga nanti dipraktekkan di rumah juga. Sehingga dari pretest, hasil pretest kemarin 15 siswa yang belum lancar membaca, ini diharapkan ada peningkatan setelah penggunaan media flipbook digital yang saya buat ini. Yang selanjutnya, jika nanti ada manfaat dari flipbook digital, boleh di ini ya Ma ya, dikomentari manfaatnya seperti apa, kemudian bagaimana anak-anak termotivasi dengan flipbook digital ini, testimoni, agar membuktikan bahwa memang orang tua benar-benar bekerja sama. Karena di dalam laporan saya, orang tua saya libatkan, nanti harus ada video dan fotonya. Itu ya Ma, mohon kerjasamanya di situ. Selama 4 hari, tanggal 6 sampai tanggal 10, 6, 7, 8, 9, 10, 5 hari ya Ma ya. Di situ peningkatan sekecil apapun Ma, beri apresiasi anak. Nanti di situ ada teka-teki silang di flipbook digitalnya. Ya, di sini tinggal klik linknya. Nah, kalau ibunya lagi belajar ya. Ini adalah flipbook yang jilid 1, yaitu mengenal huruf konsonan dan vokal. Pertama adalah mengenal huruf vokal. Kenapa huruf vokal terlebih dahulu? Karena ini yang umum. Biasanya yang umum ada di dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya buat ilustrasi gambar yang sesuai kesukaan anak-anak atau biasa umum ada di lingkungan anak-anak, lingkungan sekitar. Kemudian karena flipbook ini hanya 4 hari untuk aktualisasinya, nanti akan ada berkesinambungannya. Makanya untuk huruf konsonan saya hanya mengambil 4 huruf yang biasa dulu diucapkan oleh anak. Kemudian saya membaca suku kata yang di dalamnya ada huruf vokal dan konsonan. Setelah membaca suku kata, di sini ada semua huruf konsonan ya Mah ya, sampai R. Kemudian baca itu seru jilid 2 itu terdiri dari 3 cerita. Cerita 1 tentang bertamasya ke pantai. Jadi anak-anak begitu melihat gambar sudah bisa berimajinasi dulu. Oh, ini kira-kira ceritanya tentang apa nih? Oh, tentang pergi ke pantai misalnya.
Nah, baru anak-anak digiring. Setelah digiring untuk berimajinasi, baru diarahkan untuk membaca cerita tersebut. Cerita yang kedua tentang malam hari yang indah, ini juga ilustrasi gambarnya. Di sini saya sesuaikan dengan isi dari teks yang saya buat. Ini cerita ketiga adalah berlibur ke pedesaan. Nah, setelah membaca, anak-anak saya ajak bermain dengan teka-teki silang. Teka-teki silang ini memang tidak bisa untuk dikerjakan di sini. Sebenarnya ada aplikasi tersendiri namanya Wordwall, tapi karena saya fokus ke Facebook, jadi ini nanti bisa dicetak. Di dalamnya bisa untuk pertanyaannya ini bisa digunakan untuk mengulang kembali apa saja kosakata yang sudah dipelajari anak dari flipbook yang sudah dibaca tersebut. Karena ada semua yang di flipbooknya. Flipbook ini bisa dibuka dari bawah, bisa dibuka dari atas, ataupun dari tengah. Ya, ini yang dari tengah. Kemudian juga bisa dengan tanda panah ke kanan dan ke kiri. Kemudian bisa diperbesar. Ya. Kemudian bisa diperkecil. Kalau di situ perbesarnya ada tanda plus, perkecilnya ada tanda tanda strip ya, negatif. Kalau di sini karena di laptop adanya tanda ini perbesar full screen, ini memperkecil. Ada yang ingin ditanyakan untuk flipbooknya? Kalau dicetak sendiri bisa Mas. Dicetak sendiri nanti kalau dicetak sendiri bisa, karena ini bisa berupa PDF. Klik PDF, nanti akan berubah jadi PDF, tinggal print. Itu kalau mau dicetak. Bu, kalau saya kan misalnya kuotanya nanti boros, Bu, bisa di screenshot per halaman, kemudian bisa digunakan untuk belajar. Makanya kenapa saya bilang ini lebih efisien, lebih murah, lebih efektif, karena tidak perlu mengeluarkan biaya. Mungkin kalau misalnya nggak mau keluar kuota banyak, tadi di screenshot satu-satu, tinggal besok mau dibuka berulang-ulang tanpa kuota bisa. Gitu Mas. Ini tentang flipbook yang saya buat. Jika nanti ada manfaatnya, kenapa saya minta testimoni? Karena nanti akan ada tindak lanjut, bisa saya kembangkan untuk membuat flipbook yang lebih lengkap lagi. Begitu Mas. Terima kasih, itu saja. Terima kasih banyak atas kerjasamanya, kehadirannya. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu yang mau menghadiri sosialisasi ini, ataupun yang belum juga, itu dengan pahala yang berlipat ganda, keberkahan, kesehatan lahir dan batin. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, menjadi ahli surga, kemudian menjadi anak yang bisa menjadi penyejuk hati buat kita semua. Ya, Ma, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.